Halo semuanya, kembali lagi di Monster ID. Kali ini kita akan nge-recap sebuah film animasi yang berjudul Monkey King Reborn, menceritakan tentang si Raja Kera dan juga adik seperguruannya dalam misi untuk menyelamatkan guru mereka yang kebetulan diculik oleh Raja Iblis kuno. Namun mereka harus berpacu dengan waktu, karena kalau sampai telat maka si Iblis akan mendapatkan kembali kekuatan penuhnya dan juga melepaskan pasukannya untuk menghancurkan bumi. The world needs him. Film dimulai dengan sebuah kisah yang diceritakan oleh dua orang murid yang bernama Patkai dan juga Wujing lewat sebuah buku. Pada zaman dahulu, seluruh alam semesta terbentuk lewat inti kehidupan yang disebut sebagai Ki. Dari energi itu juga dibuat yang namanya surga dan bumi. Dan dari sana lahirlah siluman atau iblis pertama. Makhluk itu merupakan iblis pertama dari semua iblis yang dikenal sekarang. Dan dia bernama Yuandi. Sang iblis tersebut sangat terkenal dan juga kuat. Pada saat itu Yuandi berniat menyatukan tiga alam di bawah perintahnya, yaitu langit, bumi, dan juga akhirat. Dalam peperangan itu, para bodhisattva gagal menghentikannya. Bahkan prajurit surgawi beserta dewa-dewanya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Namun untungnya ada seorang murid Buddha yang rela mengorbankan dirinya untuk menyegel Raja Iblis Yuandi selama-lamanya. Kita kembali ke tiga orang yang sedang melakukan perjalanan ke barat mencari kitab suci. Kalian udah tau lah ya, mereka adalah Biksu Tang dan juga tiga muridnya, Patkai, Wujing, dan satu lagi tentunya si Raja Kera Sun Wukong yang datang sambil membawakan semangkuk air bersih untuk Biksu Tang. Nah, segera setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke barat. Mereka sempat mampir di sebuah tempat di mana dua orang dewa muda datang menyambut mereka. Biksu Tang dan juga murid-muridnya kemudian dibawa untuk beristirahat. By the way, tempat ini adalah milik seseorang yang bernama Zhen Yuanzi. Beliau adalah dewa yang merupakan patriark dari semua dewa bumi, atau sebut aja leluhurnya para dewa. Nah, kebetulan nih Zhen Yuanzi lagi keluar dan dia belum pulang. Nah, pada saat mereka lagi nyantai-nyantai nih, tanpa sengaja Patkai menguping pembicaraan dua dewa muda yang sebelumnya menyambut kedatangan mereka, di mana disebutkan kalau di lokasi ini terdapat jenis buah-buahan berharga yang sayang banget gitu kalau harus disajikan ke Biksu Tang dan juga murid-muridnya. Wukong yang mendapat informasi seperti itu langsung kesel cuy. Menurut Wukong, kalau dewa-dewa itu nggak mau memberikan buah tersebut, maka dia yang akan memetiknya sendiri. Wukong dan Patkai kemudian mengikuti dua dewa muda itu dan sampailah di sebuah lokasi di mana di sana terdapat sebuah pohon dengan ukuran yang sangat besar, lengkap dengan buah-buahan berwarna putih di sekitarnya. Wukong dan Patkai yang merubah bentuk mereka menjadi serangga berniat memetik beberapa buah dari pohon itu. Dan setelah menunggu dua dewa muda tadi selesai memetik buah dan pergi menjauh, Wukong lalu memetiknya. Tapi anehnya, buah yang baru aja dipetik itu menghilang begitu aja. Wukong yang merasa ada yang gak beres dengan tempat ini, kemudian melakukan sesuatu. Dia memanggil seorang dewa yang bernama Long. Wukong lalu bertanya perihal buah yang baru aja dia petik. Nah, menurut sang dewa, buah tersebut bernama Sapodila, atau biasa dipakai sebagai pengganti ginseng. Yang konon kabarnya, supaya bisa tumbuh, tanaman Sapodila harus berumur sekitar 10.000 tahun. Dan ketika panen, buahnya juga cuma ada 30 biji. Bagi siapapun yang memakannya, maka usianya akan bertambah selama 47.000 tahun. Namun sayang, buah tersebut lemah terhadap 5 elemen, yaitu logam, kayu, air, api, dan juga tanah. Mendengar hal itu, Wukong malah penasaran. Dia lalu mengambil 3 buah lagi yang kemudian dibagikan kepada Patkai dan juga Wujing. Dua dewa muda yang tahu kalau buah-buahan mereka telah dicuri, lalu muncul dan menegur Wukong dan kawan-kawan. Namun seperti biasa, Wukong gak peduli, dan dia juga bahkan mengakuinya. Dua dewa muda itu menuduh kalau Biksu Tang dan murid-murid udah mencuri 4 buah berharga milik mereka dari pohonnya. Tapi yang sebenarnya kan cuma 3 buah dan Biksu Tang juga nggak tahu apa-apa. Mendengar gurunya udah dituduh nih memakan buah tersebut, Wukong jadi marah. Kedua dewa ini nggak tahu dia lagi berhadapan dengan siapa cuy. Saking emosinya, Wukong lalu pergi menuju ke pohon Sapodila dan dengan menggunakan tongkat ajaibnya, Wukong menumbangkan pohon tersebut.
Di saat yang bersamaan, rupanya Zhen Yuanzi tiba bersama dengan anak buahnya. Zhen Yuanzi juga sempat menyalahkan Biksu Tang atas kelalaian mengawasi murid-muridnya. Pertarungan pun terjadi antara Zhen Yuanzi melawan 3 murid Biksu Tang. Tapi yang jadi masalah sebenarnya bukan itu cuy. Masalahnya, pohon yang ditumbangkan Wukong tadi adalah pohon tempat di mana Raja Iblis Yuandi disegel. Dan benar aja, sang iblis pun bangkit dan menerobos formasi yang sebelumnya dibentuk oleh anak buah Zhen Yuanzi. Akibatnya, sang iblis menculik Biksu Tang dan kemudian pergi. Zhen Yuanzi lalu menyegel Sun Wukong dan juga teman-temannya. Dan dari sana, dia memerintahkan anak buahnya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kaisar Langit. Zhen Yuanzi berniat membawa Wukong untuk diadili, karena telah melakukan kejahatan besar, yaitu melepaskan Yuandi, dedengkotnya siluman. Wukong yang belum sadar siapa yang dilepaskannya mengatakan kalau itu cuma siluman biasa, dan buat apa takut kepada siluman seperti itu. Wukong bahkan berencana untuk menangkap Yuandi dan menyelamatkan Biksu Tang. Zhen Yuanzi lalu mengatakan, setelah Yuandi nanti menyerap Biksu Tang, iblis itu akan menjalankan rencana awalnya, yaitu menyatukan 3 dunia. Wukong rupanya tetap pada pendiriannya, yaitu dia berniat menangkap iblis Yuandi. Tapi kalau sampai gagal, maka Zhen Yuanzi akan memenjarakan Wukong sekali lagi di Gunung 5 Jari. Dan jika itu terjadi, maka Wukong dipastikan gak akan bisa terbebas kembali. Sementara itu, iblis Yuandi kini telah tiba di sebuah lokasi, di mana ketika dia melewatinya, semua kehidupan yang ada di sana berubah menjadi mengerikan. Awalnya, semua siluman yang ada di area tersebut bingung dengan sosok besar yang datang ke tempat mereka. Namun, ketika dia menyebutkan namanya, seketika itu juga semua siluman yang ada di sini jadi ketakutan. Yuandi kemudian mengatakan, kalau energi Qi yang dimiliki Biksu Tang adalah energi yang sama yang telah memenjarakan dirinya. Dan dalam 3 hari ke depan, Yuandi akan mendapatkan kembali wujud aslinya. Dan dari sana, dia akan kembali menaklukkan 3 dunia. Sementara itu, Wukong dan kawan-kawan yang sedang dalam perjalanan mencari iblis Yuandi bertemu dengan kepulan asap kecil, yang sebenarnya makhluk ini secara diam-diam mengikuti Wukong sejak meninggalkan kuil Zhen Yuanzi. Ternyata dia adalah Qi atau saripati yang hidup dari pohon suci. By the way, kita panggil dia Kiki aja ya, biar gampang. Nah, Kiki mengaku kalau dirinya bisa menangkap dan menyegel kembali si iblis Yuandi. Dan karena itulah dia berniat membantu Wukong. Tapi rupanya Wukong gak percaya dengan perkataan si makhluk kecil itu. Namun untungnya berkat saran dari Dewa Long yang kembali dimunculkan secara paksa, Wukong pada akhirnya percaya kalau si kecil ini emang dibutuhkan untuk menyegel si Raja Iblis. Nah, dari sana mereka lalu berniat pergi menuju ke puncak Wufu, tempat di mana Dewa Gunung tinggal, untuk mencari petunjuk lokasi keberadaan dari iblis Yuandi. Namun sial, niat Wukong sudah diketahui oleh iblis Yuandi, di mana dia mengirimkan anak buahnya untuk datang ke sebuah desa untuk menangkap Kiki. Sampai kemudian terjadilah pertarungan dengan Wukong dan juga yang lainnya. Untungnya Wukong berhasil membuat para siluman tersebut babak belur dan juga menyelamatkan Kiki yang sedikit lagi hampir tertangkap. Pasca kekacauan yang dibuat oleh para siluman tadi, Kiki juga melihatnya sebagai penderitaan yang harus ditanggung oleh para penduduk, yang sebenarnya mereka cuma manusia biasa yang gak ngerti apa-apa. Banyak sekali rumah warga yang hancur dan juga penduduk yang terinfeksi oleh aura jahat dari para siluman. Kiki yang merasa kasihan lalu mengeluarkan energinya untuk mengobati orang-orang yang terkena infeksi. Next, perjalanan mereka pun berlanjut dan sampailah di puncak Gunung Wufu. Namun begitu memasuki kuil, mereka nggak menemukan sosok dari si Dewa Gunung. Patkai dan Wujing lalu diminta untuk mencari sang dewa. Sementara Wukong dan Kiki akan menunggu di sini. Nah, pas Patkai udah pergi, tiba-tiba aja aura jahat iblis Yuandi datang mendekati kuil. Dari sana, aura tersebut memasuki patung Dewa Gunung. Wukong yang kebetulan juga menyadarinya langsung bertahan dari setiap serangan diarahkan kepadanya, dengan tujuan mengambil Kiki dari tangan Wukong.
Patkai dan Wujing yang juga sudah kembali kemudian juga ikut dalam pertarungan. Sementara Kiki sendiri lagi asik molor dia cuy. Seekor siluman kecil milik Dewa Gunung yang bernama Fury juga ikut dilepaskan oleh Yuandi. Ini adalah makhluk yang gak mudah untuk dikalahkan. Karena setiap kali makhluk tersebut menghirup udara, maka tubuhnya akan sembuh kembali. Nah, mendengar hal itu, Wukong dengan cepat menyegel mulut Fury, yang kemudian membuat makhluk itu pingsan seketika. Aura jahat Yuandi lalu mengamuk dan menghancurkan kuil. Untungnya Wukong dan yang lainnya bisa keluar sebelum tertimpa reruntuhan. Ketika berada di luar, aura jahat Yuandi sekali lagi mendekati Wukong dari arah belakang. Namun, Kiki yang berada di kepala Wukong mengetahuinya, di mana dia kemudian segera setelah kejadian itu, Dewa Gunung kini sudah kembali. Dia kaget begitu melihat kuilnya udah hancur berantakan. Wukong nggak mau bertele-tele. Dia langsung menanyakan perihal di mana lokasi iblis Yuandi berada. Dari sana, Dewa Gunung membawa Wukong dan menunjukkan kalau lokasi Yuandi berada di puncak Gunung Millennium. Nah, sebelum pergi, Dewa Gunung sempat memberikan nasihat kepada Wukong untuk jangan pergi ke sana. Lebih baik meminta bantuan Buddha daripada mati sia-sia. Namun, Wukong tetaplah Wukong. Si Raja Kera telah berjanji kalau dia akan mengalahkan Yuandi dan juga menyelamatkan gurunya. Wukong nih bos, pantang mundur ya nggak? Sementara itu, hampir semua siluman dari berbagai penjuru kini sampai di Gunung Millennium untuk mengikuti si Raja Iblis Yuandi. Berbagai macam siluman juga muncul, diantaranya ada siluman mata, siluman singa, rubah ekor 9, dan juga siluman tanduk emas dan juga perak. Mereka semua tunduk di bawah perintah dan menunggu saat-saat kebangkitan Iblis Yuandi dimulai. Ini adalah hari di mana sang iblis bisa memiliki kembali wujud aslinya. Di tempat lain, Wukong dan kawan-kawan memutuskan untuk beristirahat. Nah, di sini Kiki sempat bertanya, kenapa mereka nggak langsung aja gitu menyerbu markasnya Yuandi? Wukong nggak memberikan alasannya. Dia hanya meminta Kiki untuk tidur dan beristirahat. Nah, rupanya Wukong dan yang lainnya memang sengaja membuat Kiki tertidur. Wukong nggak mau kalau Kiki sampai mengorbankan diri demi mengalahkan Yuandi. Karena begitu Kiki nanti mengeluarkan energinya, maka dia diprediksi akan mati. Wukong merasa kalau semua ini adalah kesalahannya, dan dia akan menyelesaikannya sendiri tanpa membahayakan orang lain. Tapi tetap aja gitu kan, kedua adik seperguruannya nggak akan mungkin membiarkan Wukong bertarung sendirian. Dan dari sana, tepat di depan mereka, pasukan siluman Yuandi kini bersiap melancarkan serangan. Mereka bertiga benar-benar membuat pasukan siluman kewalahan. Ya, meskipun effort yang paling banyak dilakukan oleh Wukong tentunya, karena dia juga harus membantu Patkai dan Wujing yang kadang terlihat kerepotan. Semuanya dipentung-pentungin cuy, dan bahkan di saat Wukong sedang terkepung, dia menarik bulunya dan membuat pasukan kera yang kemudian melakukan serangan balik ke arah para siluman. Namun, semuanya berbeda ketika Raja Iblis datang dan membuat suasana menjadi mencekam. Wukong langsung melakukan serangan ke arah Yuandi, disusul oleh Patkai dan juga Wujing. Yuandi memang sempat kewalahan dengan serangan yang datang bertubi-tubi. Namun dalam sekejap dia bangkit kembali, dan kali ini benar-benar membuat Wukong kewalahan. Si Raja Kera bahkan sampai muntah darah karena menahan semua pukulan yang datang ke arahnya. Nah, Yuandi yang kebetulan melihat posisi Kiki kini berniat menuju ke sana. Tapi Wukong sekali lagi bangkit demi untuk mencegah Yuandi melakukan niatnya tersebut. Akibatnya Patkai dan juga Wujing ikut menjadi korban ketika mereka mencoba membantu Wukong, karena mereka juga bukan tandingan si Raja Iblis. Yuandi kemudian mendekati Kiki dan berusaha menghancurkan mantra pelindung yang sebelumnya dibuat oleh Wukong.
Di luar dugaan, Wukong tiba-tiba datang untuk melindungi Kiki menggunakan tubuhnya. Nah, sebelum semuanya terlambat, Wukong meminta Kiki untuk segera pergi menyelamatkan dirinya. Sampai pada akhirnya si Raja Kera pingsan akibat luka-luka yang dia derita. Nah, nggak lama setelah itu, Yuan Di membawa Biksu Tang persis di sebelah Wukong, dengan maksud supaya Wukong bisa mati bersama dengan gurunya. Dari sana, Yuan Di lalu menyerap energi emas milik Biksu Tang, dan setelah memakannya, tubuh Biksu Tang seketika menghilang. Nah, Kiki yang dari tadi menangis tepat di sebelah Wukong kini nggak punya pilihan lain selain memberikan semua energinya kepada Wukong. Namun Wukong ternyata menolaknya. Yuan Di dengan cepat menangkap Kiki, dan dengan begitu kini harapan Wukong untuk bisa menang semakin menipis. Yuan Di kemudian melemparkan Wukong, di mana sekarang Yuan Di berniat menghabisi Wukong untuk selamanya. Tapi ketika Wukong lagi ditabuk-tabukin, tiba-tiba Kiki berteriak, dan seketika itu juga dia terbebas dari kurungan. Kiki lalu melesat ke arah Yuan Di, dan kemudian tapi sayang, Yuan Di rupanya bisa melepaskan diri. Hal itu dikarenakan dia kini memiliki inkarnasi emas ketika menyerap energi dari Biksu Tang. Dan dalam sekali serangan, Kiki pun harus terjatuh. Nah, di momen inilah Kiki memberikan semua hidupnya kepada Wukong, tanpa sepengetahuan Yuan Di, di mana kemudian tiba-tiba sesuatu terjadi. Wukong kini hadir kembali dengan wujud yang lebih mengerikan. Mengetahui lawannya hidup lagi nih, Yuan Di mencoba melakukan serangan. Tapi naas, dalam sekejap mata Wukong kini berada tepat di hadapannya. Kemampuan dan kecepatan Wukong juga meningkat secara drastis, di mana Wukong terus menghajar sambil memberitahu siapa Raja Siluman yang sebenarnya. Dan dengan menggunakan tongkatnya, Wukong pada akhirnya berhasil mengalahkan Yuan Di untuk selama-lamanya. Next, setelah malapetaka berakhir, langit perlahan-lahan kini mulai bercahaya kembali. Patkai dan Wujing yang juga masih hidup kini berkumpul kembali dengan Wukong. Tapi semuanya nggak lengkap nih tanpa kehadiran dari guru mereka. Namun ternyata takdir berkata lain ketika mereka mengetahui kalau Biksu Tang hidup kembali. Dari sana mereka kemudian lalu bergegas menuju ke kuil Zhen Yuanzi. Nah, kebetulan Dewi Guanyin juga muncul di sana. Beliau mengatakan kalau pohon suci bisa disembuhkan kembali menggunakan bagian dari Kiki yang selama perjalanan tanpa sengaja digenggam oleh Wukong. Singkat cerita, pohon itu pun kini mulai tumbuh, lengkap dengan daun dan juga buahnya yang berwarna putih. Well, gimana, seru nggak? Kalau dari segi visual nggak perlu diragukan lagi tentunya. Kalau dari plot ceritanya, gua rasa cukup oke lah ya. Dan overall, film ini juga masih layak banget nih untuk dijadikan rekomendasi pilihan film di saat kalian pengen nonton film-film animasi. So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren loh semua. Ciao.